Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Materi pembelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia, yaitu cara merawat hewan, bermain labirin, melengkapi kalimat rumpang, membuat pertanyaan, mengamati gambar, dan unsur-unsur dongeng. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan cara merawat hewan, siswa dapat melengkapi kalimat rumpang, siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan jawaban, siswa mengamati gambar dan menjelaskan perbedaan antara dua gambar, dan siswa memahami unsur dongeng dalam bentuk memelihara hewan. Pada buku tema 2 halaman 122 tentang merawat ikan, di mana di situ ada keluarga Jono beserta adik dan orang tuanya ingin memelihara hewan ikan, yaitu yang pertama-tama mereka membeli akuarium dan perlengkapannya seperti gelembung udara, lampu, dan penyaring air. Di mana keluarga Jono bermusyawarah untuk membagi tugas dalam merawat ikan-ikan tersebut. Jono beserta adiknya bertugas memberi makan di waktu pagi, siang, dan sore, sedangkan ibu bertugas membeli makanan ikan dan vitamin serta mengingatkan jadwal anaknya untuk memberi makan. Sedangkan ayah bertugas membersihkan akuarium setiap akhir pekan yang dibantu Jono dan kedua adiknya, dan ayah juga bertugas untuk memasang gelembung dan penyaring. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan di halaman 123. Yang pertama, bagaimanakah cara keluarga Jono dalam merawat hewan peliharaannya, yaitu dengan cara membagi tugas berdasarkan musyawarah bersama. Yang kedua, apa tugas Jono dan adiknya? Memberi makan di pagi, siang, dan sore hari. Siapa yang bertugas membeli makan dan vitamin ke toko ikan? Yaitu ibu. 4. Mengapa akuarium harus dibersihkan setiap pekan? Agar selalu bersih dan ikan tumbuh sehat. Yang kelima, apa tugas ayah dalam merawat ikan? Yaitu membersihkan akuarium dan memasang gelembung dan penyaring ke air. Berikut adalah mind mapping cara merawat ikan berdasarkan teks merawat ikan pada keluarga Jono, yaitu memberi makan di pagi hari, memberi makan di siang hari, memberi makan di sore hari, serta diberi vitamin, dibersihkan akuarium, dan dipasang gelembung dan penyaringnya. Selanjutnya kita akan bermain di labirin di halaman 129. Pada pos pertama, salah satu cara merawat hewan adalah yaitu dengan cara memberi makan. Yang pos 2, alasan kita harus merawat hewan adalah agar supaya sehat, hewan punya banyak manfaat, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman pilih salah satu saja ya. Yang ketiga, agar setiap anggota keluarga terlibat dalam merawat adalah dengan cara pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, salah satu cara menyayangi hewan. Teman-teman boleh pilih salah satu, yaitu merawatnya dengan baik, memberi makan, membersihkan kandangnya. Yang kelima, akibat yang terjadi jika kita tidak menyayangi sesama adalah tidak ada rasa menghargai dan timbul rasa tidak peduli. Pada halaman 131 ada cerita tentang Cimut dulu dan sekarang. Dahulu Cimut adalah kucing liar, kemudian Cimut dirawat oleh Sofia. Sofia pun merawat Cimut dengan penuh kasih sayang dengan cara dimandikan hingga bersih dan wangi dan diberi makanan yang dibeli di toko pet shop. Setelah beberapa lama Cimut pun melahirkan 4 ekor anak, dan dalam sehari Sofia membagi makanannya menjadi 4 bagian dan Cimut pun menjadi hewan peliharaan keluarga Sofia. Pada halaman 133 ada cara merawat kucing. Yang pertama, memberi makan sesuai kebutuhan ya. Yang kedua, makanannya ditaruh di wadah dan dibersihkan setiap hari. Dan pilihlah kandang yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Dan di dalam kandang disediakan alas yang nyaman untuk kucing. Kemudian kandang tersebut harus dibersihkan minimal sepekan sekali atau seminggu sekali. Dan dibersihkan bak pasir dan pasir yang digunakan untuk kucing BAB dan BAK. Kemudian mandikan kucing jika rambutnya bau. Teman-teman jangan terlalu sering memandikannya ya. Dan ada sampo khusus agar rambutnya tetap bersih dan halus. Kemudian bersihkan gigi, kotoran telinga, dan
gunting kukunya dengan gunting kuku khusus. Kemudian beri vitamin dan periksakan kucing ke dokter secara rutin. Kemudian kucing juga perlu diajak bermain dan keluar kandangnya agar kucing menjadi lincah dan tumbuh sehat. Selanjutnya kita akan belajar kalimat rumpang. Apa kalimat rumpang? Kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki bagian-bagian kosong atau rumpang pada beberapa kalimat penjelas. Mari kita akan melengkapi kalimat rumpang pada halaman 139. Banyak keluarga yang senang memelihara hewan seperti keluarga Salman. Mereka memelihara kucing liar yang ditemukan Sophia di jalan. Mereka memelihara hewan harus memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaganya dengan baik. Secara umum terdapat kesamaan cara untuk merawat hewan seperti diberi makan dan minum. Saat memberi makan perlu diperhatikan takaran makanannya. Jangan sampai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sophia memberi makan biskuit kucing untuk keempat anak cimut. Sophia membagi biskuit itu agar mudah dimakan oleh anak-anak cimut yang masih kecil. Biskuit dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing anak cimut mendapatkan 1/4 bagian. Sophia memberi makan mereka sebanyak 3 biskuit, sehingga total biskuit untuk masing-masing anak kucing adalah 3/12 bagian. Mereka makan dengan lahap. Anak-anak cimut semakin tumbuh besar dan sehat setiap harinya. Selanjutnya, pada halaman 143 kita akan membuat pertanyaan berdasarkan jawaban yang sudah tersedia. Yang pertama, jawaban yang tersedia adalah untuk menghangatkan anak bebek. Maka kita membuat pertanyaan adalah, apa fungsi lampu bohlam yang dipasang pada kandang bebek? Yang kedua, jawabannya adalah Salman sedang memilih anak bebek. Maka kita membuat pertanyaan, apa yang sedang dilakukan Salman di kandang bebeknya? Oke, yang ketiga, makanan bebek. Maka kita akan membuat pertanyaan, apa arti dari pakan bebek? Nah, itu adalah membuat pertanyaan. Selanjutnya adalah petunjuk merawat bebek. Bila kita ingin merawat bebek, yang pertama adalah pilihlah jenis bebek yang akan dipelihara. Boleh bebek Tegal, bebek Bali, bebek Alabio, dan bebek-bebek unggul lainnya. Siapkan kandangnya, boleh dari kardus ataupun kayu, dan pastikan tidak banyak lubang karena penyebab anak bebek mati adalah kedinginan. Yang ketiga, pasanglah lampu di kandang bebek. Fungsinya adalah untuk menghangatkan bebek agar tidak kedinginan. Yang keempat, beri makan dan minum setiap hari, yaitu pakan bebek berupa biji-bijian yang dihaluskan. Yang kelima, jika kamu memelihara sesuai petunjuk, maka bebek pun akan terlihat semakin besar dan sehat. Selanjutnya kita akan membandingkan kedua gambar pada halaman 155. Di situ terdapat 2 gambar 2 ekor domba. Yang pertama ada domba betina, yang kedua adalah domba jantan. Dari gambar tersebut dapat kita amati perbedaannya adalah domba betina tidak mempunyai tanduk, sedangkan domba jantan mempunyai tanduk yang sangat kuat. Dan dari warnanya pun domba betina berwarna putih, sedangkan domba jantan dipadukan dengan warna agak gelap. Kemudian teman-teman silakan dibaca pada halaman 164 dan 165. Pada dongeng kura-kura yang cerdik, ada seekor rusa yang sangat sombong mengajak ikut lomba lari seekor kura-kura. Rusa yang sombong itu mengetahui bila kura-kura berjalan sangat lambat dan rusa berlari cepat, makanya dia menantang kura-kura untuk diajak lomba. Kura-kura pun sadar bahwa dia berjalan lambat. Akhirnya dia pun mengikuti perlombaan dengan menggunakan strategi. Dan akhirnya pada suatu hari mereka melakukan perlombaan lari tersebut dengan jarak 1000 meter. Dan pada lomba tersebut akhirnya ternyata kura-kura dapat memenangkan perlombaan tersebut dengan menggunakan strategi. Dan rusa pun meminta maaf kepada kura-kura karena sudah merasa sombong dan mengejek kelemahan kura-kura.
Selanjutnya, kita akan belajar memahami unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang membangun sebuah dongeng. Contohnya, tema tentang hewan dan saling berterima kasih. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam sebuah dongeng. Seperti tadi ada kura-kura, rusa, ya. Dan yang ketiga adalah sifat atau watak, adalah perangai atau karakter dongeng, karakter tokoh dongeng. Yang keempat, latar. Latar adalah tempat dan waktu terjadinya dongeng. Contohnya tadi terjadi di hutan. Yang kelima, alur. Alur adalah jalannya cerita. Alur terbagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keenam adalah amanah. Amanah adalah pesan atau nasihat yang terdapat dalam dongeng. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang Bunda berikan hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.